Kembali lagi ramai dibicarakan oleh publik ya terkait sensor dari film. Kali ini film Nosferatu yang dipangkas durasinya 2 menit. Sebenarnya topik ini tuh nggak baru ya, karena di film-film sebelumnya, kayak misalnya film Challengers, di mana adegan ciuman dari karakter Patrick dan Art itu dipotong, yang agaknya bikin para sinefil kelojotan karena justru itu adalah inti dari filmnya. Terus misalnya kayak The Substance kemarin yang beberapa bagian tubuh pemainnya itu di blur gitu ya. Atau misalnya juga filmnya Ari Aster Midsommar yang juga adegan seksnya dipotong. Gue pribadi sebenarnya agak kontra ya dengan praktik sensor yang semacam ini gitu. Karena balik lagi, setiap adegan, setiap shot, setiap gambar dari sebuah film ini adalah hasil dari serangkaian panjang proses produksi film. Dan yang terpenting adalah pemikiran dan ide-ide kreatif dari filmmakernya yang harus kita hargai gitu ya. Dengan kita melakukan pemotongan secara sepihak terhadap adegan sebuah film, ini juga berarti perampasan terhadap kebebasan berkesenian dan berekspresi. Ya kita lihat sejarah yang udah-udah lah ya. Bagaimana sebenarnya censorship ini agak problematik karena adanya kepentingan-kepentingan atau pemaksaan ideologi tertentu, atau bahkan ada ketimpangan dalam relasi kuasa. Jangan salah memilih tontonan yang berguna. Oke, kita kembali ke pembahasan soal film Nosferatu. Yang gue juga menemukan berbagai hal yang menarik ya dalam film ini yang bakal kita kupas bareng-bareng. Sebelum kita lanjut, kita simak dulu sinopsis dari film yang berikut ini. Pada suatu ketika, di sebuah kota di Jerman pada tahun 1800-an, terdapat pasangan suami istri Ellen dan Thomas. Thomas yang bekerja di firma penjualan properti, kini harus berangkat ke sebuah kastil misterius atas tugas dari Herknock, atasannya, di mana seorang Count Orlok akan membeli rumah dari firma tersebut. Namun sesampainya di sana, yang ia hadapi adalah seorang vampir yang ternyata punya niat tersembunyi kepada Ellen. Sedangkan Ellen yang semasa ditinggal oleh suaminya kerap mengalami kerasukan. Oke, gue mau langsung aja menedah apa aja yang gue temukan di film yang satu ini. Oke, di poin pertama gue mau bahas soal Ellen yang diperankan oleh Lily Rose Depp ini yang begitu mengagumkan secara performance ya. Sejak awal kita langsung diperlihatkan betapa kesepiannya Ellen. Kita langsung disuguhkan dengan suara tangisan Ellen di awal film. Inilah yang kemudian menjadi fondasi dari keseluruhan film, di mana kesepianlah yang membuat Ellen rentan terhadap Orlok. Nah, ketika Ellen berdoa karena kesepiannya itu, ini kemudian dibalas dengan Orlok, lalu datanglah Orlok ini kepada Ellen di sela-sela doanya tersebut. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa ini adalah masa lalu dari Ellen. Hampir semua karakter dalam film Nosferatu ini tuh mempunyai sesuatu yang mereka laparkan. Orlok misalnya yang lapar akan darah manusia. Ellen yang haus akan hubungan dan koneksi dengan orang lain. Thomas yang lapar dengan uang untuk mengaktualisasi dirinya sebagai laki-laki yang kerap diharapkan oleh society untuk menjadi provider. Atau juga Frederick yang haus akan kekuasaan ya, haus akan power di rumah tangganya. Dan juga beberapa karakter-karakter lain yang punya motivasi dan obsesinya masing-masing. Tapi karena mereka hidup dalam masyarakat yang represif, mereka nggak bisa mengaktualisasikan keinginannya secara terbuka. Gue menangkap adanya usaha Robert Eggers untuk melakukan kritik ya terhadap situasi zaman tersebut. Dimana di era Victoria, perempuan tuh kerap direpresi oleh lingkungannya. Dalam film ini ditunjukkan oleh karakter Thomas misalnya yang nggak menganggap mimpi dari istrinya itu adalah sesuatu hal yang nyata gitu. Atau misalnya ketika Ellen bercerita bahwa ia tidak divalidasi perasaan dan pendapatnya oleh ayahnya sendiri di masa lalu. Ada satu adegan yang menurut gue cukup menarik ya di film ini ketika dokter berusaha menenangkan Ellen dengan cara mengencangkan korsetnya dan mengikatnya di tempat tidur. Yang mana ini menurut gue adalah metafora yang begitu kuat ya tentang bagaimana kapitalisme dan juga patriarki bekerja sama untuk membentuk tubuh perempuan agar sesuai dengan peran sosial yang diinginkan. Dalam banyak sejarah medis di era itu, perempuan yang berperilaku di luar norma, misalnya menolak peran domestik, memiliki pengalaman spiritual atau hanya sekedar tidak tunduk gitu ya, menolak untuk tunduk gitu, ini sering didiagnosa dengan histeria atau gangguan mental gitu. Nah, resolusi yang ditawarkan film ini menurut gue sangat kuat ya sebagai penegasan ulang dari statement filmnya, yakni Ellen sebagai seorang perempuan memiliki kendali penuh atas hal-hal yang sebelumnya dirampas dari dirinya, kontrol atas tubuhnya, dan juga pengendalian hasrat yang direpresi dalam dirinya. Ellen membuktikan bahwa ia dapat berdiri di kakinya sendiri, menentukan nasibnya sendiri, di tangannya sendiri tanpa bantuan dari laki-laki. Dan shot endingnya menurut gue cukup magis ya, yang juga terinspirasi dari karya klasik Death and the Maiden. Begitu tragis tapi dengan sentuhan yang erotis. Begitu indah di saat yang bersamaan begitu tragis, begitu suram gitu ya. Ada kematian, terus juga ada cahaya matahari, dan juga ada bunga lilac sebagai simbolisasinya.
Gue kagum dengan kepiawaian Robert Eggers dalam menampilkan simbol-simbol ketimpangan relasi antara Thomas dan Orlok. Relasi antara keduanya ini bisa dibaca sebagai representasi dari kaum borjuis dan proletar. Ketika Thomas akhirnya sampai di kastilnya Orlok dan akhirnya bertemu dengan sosok Orlok ini, Orlok meminta Thomas untuk memanggilnya dengan sebutan Lord. Dari sini udah jelas bahwa ini tuh sebenarnya ada semacam hierarki gitu ya, di mana Orlok adalah seorang kapitalis feodal. Orlok yang digambarkan sebagai tuan tanah yang kaya raya, ini menggunakan kekayaan dan status sosialnya untuk menindas dan mengeksploitasi orang-orang yang berada di bawahnya. Di sisi lain, Thomas sebagai seorang pekerja kelas menengah yang berusaha mencari nafkah, bahkan bersedia untuk pergi jauh meninggalkan istrinya dari kotanya di Jerman untuk pergi ke kastil dan nyamperin si Orlok demi uang dan status, ternyata hanyalah perantara dan alat untuk kepentingan Orlok. Ini tentu persis ya kayak yang dialami pekerja dalam sistem kapitalis yang seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk untuk keuntungan orang lain. Nah, yang menarik juga kekacauan di kota Wisburg ini dengan adanya wabah. Ini juga bisa dibaca sebagai metafor tentang bagaimana kaum elit seringkali diuntungkan dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dan yang menurut gue paling menarik adalah endingnya ya, dimana hanya lewat perlawanan radikal lah Ellen bisa membebaskan dirinya gitu. Yang secara nggak langsung Robert Eggers mau bilang perjuangan kelas adalah satu-satunya cara untuk mengatasi alienasi dalam sistem kapitalistik. So, kira-kira itu aja yang gue dapatkan dari nonton film Nosferatu. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang kalian mau tambahin atau mau kalian sanggah? Boleh kita diskusi di kolom komentar. Gue Nasruddin Mardiansyah pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.